Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Sobat The Ambiar. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Oke, kembali lagi di sini di segmen Anakku Ceria bersama Miss Adel dan Ibu siapa Bu? Tanti Sri Himawanti. Oke, di sini kita sudah kedatangan tamu dari TK Tunasutra. Ya, assalamualaikum Ibu Tanti. Waalaikumsalam. Iya. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Oke, gimana perjalanannya dari sekolah ke Hidayatus Sibian? Lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Oke, Ibu Tanti ini sebagai apa di TK Tunasutra? Kepala sekolah TK Kepala sekolah. TK Tunasutra itu di mana ya Bu lokasinya? TK Tunasutra itu ada di perumahan Bumi Kepongpongan Indah, Blok R nomor 1. Oke. Desa Kepongpongan. Berdirinya sejak kapan itu Bu? TK Tunasutra itu berdiri tahun 2000. Awal April tahun 2000 ya. Berarti sudah lama ya, sampai sekarang sudah lama, ya. 22 tahun tahun ya, ya. 22 tahun gitu. Alamat lengkapnya tadi di mana Ibu? Bumi Kepongpongan Indah, Bumi Blok Kepongpongan R Indah. nomor 1. Kalau dari Talun sini kemana tuh Bu? Ke belakang Polsek Talun. Oh, ke Iya, belakang Polsek Desa Kepongpongan, iya. Oke, jadi Sobat The Ambiar, barangkali yang rumahnya deket di sana boleh nih kepoin TK Tunasutranya. Nah, kalau di TK Tunasutra itu ada berapa rombel kelas ya Bu? Untuk sementara ada 2 ya, kelompok A dan kelompok B. Kelompok A Iya. dan kelompok B. Kalau untuk usianya, anak-anak TK itu dari mulai usia berapa hingga berapa Bu? Untuk usia TK itu dari 4 sampai 6 tahun. Tapi ada beberapa juga yang sebelum 4 tahun sudah mau sekolah gitu ya, masuk ke TK Tunasutra. Jadi nanti ikut gabung di kelompok A gitu. Oh gitu. Iya. Kelompok A untuk dari usia berapa sampai berapa? Kelompok B dari berapa sampai berapa Bu? 4 tahun sampai 5 tahun, kelompok B-nya 5 tahun sampai 6 tahun. Oh gitu. Pembagiannya 4 sampai 5 itu di A Iya. dan 5 sampai 6 itu di Di B. B. Oke. TK Tunasutra itu memiliki visi dan misinya seperti apa Bu? Ya, kalau untuk visi itu mungkin membentuk karakter anak yang baik ya, cerdas, terampil, dan juga berakhlak mulia gitu ya. Untuk visinya. Nah, untuk misinya itu di sini kami memberikan anak yang menjadi anak yang berkompetensi ya untuk ke jenjang berikutnya ya, ke jenjang pendidikan dasar itu sesuai dengan tahapan usianya ya, dengan karakter yang berbeda mungkin ya. Jadi nanti memberikan menjadi yang anak yang mandiri gitu ya, mandiri dan disiplin gitu tentunya. Mungkin itu. Nah, untuk anak yang terampil itu terampil dari segi apanya Ibu? Dari bidang apanya? Ya mungkin untuk di kegiatannya ya, jadi anak itu bisa memberikan imajinasinya dan juga bisa memberikan karyanya ya, membuat karya seninya gitu dengan bebas ya, terserah dengan apa yang di pikiran anak-anak gitu ya, tidak harus dipaksakan gitu oleh guru gitu. Jadi anak akan membuat apa misalnya, jadi biar terampil sendiri dulu gitu. Nanti kalau misalnya anaknya ada kesulitan atau apa, baru diarahkan gitu, diberikan bimbingan oleh guru gitu. Oke. Berarti anak diberikan kebebasan dalam Ya. mengeksplor apa nih maunya Ya. anak di bidang apa. Ya, betul. Lalu ketika mengalami kesulitan, si guru itu membantu untuk Baru, mengarahkannya ya, Ibu. untuk mengarahkan. Oke. Lalu di TK Tunasutra ini ada program unggulan seperti apa ya Ibu? Kalau boleh tahu. Ya, kalau unggulannya sih sebetulnya kami itu karena TK ini kan TK umum ya, tapi kita berusaha untuk menomorsatukan lebih agamis gitu ya. Jadi walaupun TK umum kita berikan pelajaran agama yang lebih gitu dari pada umumnya gitu.
Jadi nanti anak-anak itu diberikan pembelajaran sholat gitu ya. Ada sholat duha gitu di setiap harinya gitu. Terus ada ini juga menghafal Asmaul Husna, terus menghafal nama-nama surat di dalam Al-Quran gitu, surat-surat pendek dan doa sehari-hari gitu. Dan untuk memberikan agama itu, jadi anak belajar disiplin, saling menghormati ya dengan sesama gitu, mempunyai karakter yang baiklah, yang berakhlak mulia gitu, untuk kepada guru, kepada orang tua, kepada teman gitu. Seperti itu. Oke, Sobat Ambiar, jadi di TK Tunasutra ini mempunyai kelebihan di agamisnya yang lebih menonjol ya Bu, seperti pembiasaan sholat duha di awal waktu untuk setiap harinya, pembacaan Asmaul Husna dengan pembacaan doa-doa sehari-hari ya Bu, untuk hafalannya, agar menjadikan anak itu berakhlak yang baik terhadap orang tua maupun sesamanya. Oke, untuk durasi membaca Iqra dengan membaca bacalahnya ini Ibu bagaimana itu Bu? Ada itu. Jadi untuk saat ini anak-anak belajar membaca Iqra itu sebelum masuk ya. Jadi masuk itu jam 8. Jadi kalau ada anak yang datangnya pagi biasanya, kalau yang orang tuanya bekerja biasanya kan anaknya didahulukan diantar pagi. Jadi itu yang datang duluan kita indikan dulu dengan membaca Iqra dan membaca yang bacalah gitu. Jadi anak tidak hanya cerdas di agama ya, di Iqra, jadi ada untuk yang membaca agar nanti masuk ke jenjang pendidikan berikutnya itu sudah bisa gitu. Oke, jadi ada 2 sesi ya Bu, untuk sesi pagi itu biasanya pembacaan Iqra dan yang kedua itu bacalah ya. Oke. Untuk pendidiknya sendiri Bu, di TK Tunasutra itu ada berapa pendidik ya Bu? Untuk saat ini pendidiknya itu gurunya 1 ya, tapi saya sebagai kepala sekolah juga ikut gitu ya, ikut mengajar gitu. Jadi berdua kita mengajarnya gitu. Oke, Sobat Ambiar, di sini untuk pendidiknya sendiri baru ada 2. Mudah-mudahan di tahun ini dan berikutnya siswanya banyak ya Bu ya, sehingga dapat membuka lagi ya kesempatan untuk guru-guru PAUD nih untuk yang mau bergabung di TK Tunasutra ini. Oke. Nah, untuk kendalanya Ibu dalam mengajar anak-anak kecil itu bagaimana Bu? Kalau untuk kendala sih sebetulnya masih wajar ya, masih dalam hal wajar gitu, karena anak-anak itu kan berbeda karakter gitu, dan emang masa anak-anak itu kan bukan disebut nakal ya, tapi aktif ya, aktif gitu. Jadi ya ada mungkin beberapa anak yang misalnya aktif berlari-larian atau gimana ya, paling sebagai guru itu ya hanya mengingatkan gitu ya, agar lebih hati-hati gitu. Jadi supaya anak itu juga mempunyai rasa kehati-hatian gitu ya dalam bertindak ataupun bermain gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang harusnya kita tegas, ada harusnya kita juga memberi kebebasan gitu. Karena pada masanya anak usia TK itu lagi seneng bermain ya Bu ya. Kebanyakannya lebih banyak bermain. Bermain gitu. Paling fokusnya itu ya cuma beberapa menit gitu ya. Cuma beberapa menit saja gitu. Jadi harus kitanya juga mau gimana? Terlalu tegas juga kan kasihan gitu, biarkan gitu. Tapi ada beberapa waktu yang memang harus disiplin gitu, tegas gitu. Oke. Lalu untuk karakter anak gitu Ibu, seperti apa aja sih Bu karakter anak TK usia dini itu? Kan ada bermacam-macam nih, Ibu boleh menyebutkannya atau menjelaskannya? Ya ada yang berkarakter pendiam, misalnya itu anak tuh ada yang kurang percaya diri gitu ya. Terus ada juga yang terlalu aktif juga ada gitu. Terus yang misalnya
selalu ingin dimanja, diperhatikan gitu. Jadi ya kita harus tahu gitu. Di sini kita sebagai guru berusaha untuk lebih dalam lagi menjiwai anak gitu. Jadi tahu karakter anak itu. Ini hari ini ya anak ini sedang moodnya kayaknya sedang sedih, atau misalnya yang sedang senang, berarti kan kita turut gitu, turut. Yang sedang sedih berarti kita turut merasakan, sedang sambil mendekati ya, pendekatan. Yang terlalu senang juga ya kita sama pendekatan, kita ikut senang gitu, kita mendengarkan cerita dari anak itu. Oke. Mengenai karakter anak tadi, ada beberapa karakter anak ya, ada yang anak pendiam, ada anak yang super aktif juga, ada anak yang senang, ada anak yang berbagai macam karakternya ya Bu ya, macam-macam dengan segala keunikannya. Nah, lanjut lagi ini untuk pembahasan media atau pengajaran seperti apa sih Bu yang digunakan di TK Tunasutra? Ya, kalau untuk media sih mungkin ada beberapa buku ya, pegangan guru gitu ya. Ada buku cerita atau buku tema gitu. Ada juga dari bahan-bahan bekas juga bisa itu untuk dijadikan media gitu, seperti itu. Karena kami rasa anak-anak TK itu tidak mesti harus dengan akademik ya yang dikejar, tapi harus banyak keterampilan gitu, karena suatu saat anak itu akan lebih menunjukkan skillnya gitu ya. Ya 50-50 lah sebetulnya ya. Untuk akademik juga ya perlu gitu, untuk keterampilan juga ya memang perlu juga gitu. Jadi ya kami usahakan di TK itu banyak media pembelajaran yang harus dikenalkan kepada anak gitu. Selain dengan media-media yang sudah ada, kita juga menciptakan yang lebih inovatif ya, agar anak itu termotivasi dengan adanya media pembelajaran seperti itu gitu, dan anak akan lebih imajinatif lagi gitu ya dengan media yang banyak gitu. Tidak mesti media belajar itu yang mahal gitu ya, atau yang dengan membeli di toko gitu, tapi bisa kita ciptakan dari bahan-bahan yang ada gitu, seperti misalnya dari kardus gitu ya, bisa dari balok-balok seperti itu. Jadi ya banyak sekali sih gitu media yang kita kenalkan kepada anak-anak gitu. Oke. Sobat Ambiar, selain menggunakan buku di TK Tunasutra juga mengolah dari bahan bekas ya Bu ya. Bahan bekasnya itu dijadikan seperti keterampilan apa ya, yang biasa kadang misalnya kardus itu pernah dibuat bentuk rumah, ataupun misalnya dibuat bentuk kendaraan gitu ya. Ada juga dibuat misalnya montase gitu ya, dengan menggunting lalu ditempelkan di kertas gitu, seperti itu. Jadi kalau untuk anak-anak itu masanya untuk bermain dan belajar itu biasanya lebih nangkep pada saat anaknya juga ikut terjun dalam pengerjaannya ya Bu ya. Jadi nggak hanya monoton sekedar dapat ilmu dari gurunya, tapi anak juga ikut bergabung dalam proses menggunting terus menempel ya Bu ya, untuk anak-anak kecil mengenalkan dari hal-hal dasar ya Bu ya, untuk membekalinya ke jenjang selanjutnya Sobat The Ambiar. Oke. Lalu bagaimana Ibu untuk menghadapi anak yang maunya main aja Ibu, tapi kalau disuruh belajar dia rada susah itu tuh, bagaimana tuh? Kalau di kami itu ada misalnya ada beberapa anak yang senang bermain gitu, belum mau gitu ya kalau untuk belajar. Sebetulnya memang di TK itu nggak mesti belajar itu dengan menulis ya, atau misalnya harus pintar membaca atau tidak, tapi setidaknya kita membujuk, mengenalkan, dan bila perlu kita belajarnya itu ya sambil bermain, walaupun anak itu kan belum fokus ya untuk belajar, tapi setidaknya anak itu dengan audio ya dia mendengarkan gitu. Insya Allah dengan mendengarkan dulu, anak lama-lama akan mau gitu, dengan ya mungkin dengan nasihat juga seperti itu.
Jadi ya insya Allah gitu. Dan alhamdulillah di TK Tunanetra itu ada beberapa anak yang masih senang main, tapi pada saat waktunya belajar dia mampu gitu. Ada gitu. Jadi kita tidak mengkhawatirkan kepada anak yang maunya main. Mungkin orang tua, iya Bu, di rumah sih susah gitu, nggak maunya main terus. Tapi yang saya lihat itu anak itu mampu gitu, walaupun kelihatannya banyak mainnya gitu dibandingkan belajarnya. Kalau untuk nasihat sih itu udah pasti ya, diberi nasihat atau enggak dengan dongeng. Biasanya anak-anak dengan dongeng gitu, atau dengan membacakan buku cerita gitu. Setidaknya di dalam buku cerita itu misalnya diinikan dengan fabel ya, cerita binatang. Jadi nanti anak juga berpikir, oh iya saya juga kalau belajarnya main gitu nanti saya nggak pinter, akhirnya jadi mau gitu, seperti itu. Jadi pendekatan halus ya Bu ya, untuk menghadapi anak-anak jadi nggak kecil. harus langsung anak kenapa sih nggak mau belajar gitu, pokoknya nih harus nulis, harus mau, nggak sih gitu. Dan menulis itu kan tidak mesti harus dengan menggunakan pensil buku ya. Menulis itu bisa dengan di pasir gitu ya, bisa juga dengan misalnya krayon atau arang juga bisa juga kayak seperti itu. Atau juga saya menyediakan kertas manila di tembok gitu. Jadi pensil diikat ya di benang, simpan. Jadi siapapun silakan berikan imajinasinya dengan coret-coret di kertas tersebut gitu. Itu bebas untuk semua anak Ibu. Bebas. Yang mau nulis silahkan nulis di kertas manila itu. Jadi unik sekali ya Bu ya. Jadi ada beberapa misalnya yang tidak suka menulis, akhirnya dengan melihat anak-anak yang menulis, dia sedikit-sedikit mencoba gitu. Dengan sendirinya menggugah keinginannya untuk menulis juga seperti anak yang lainnya. Ya. Ini unik sekali loh, Sobat Da Ambiar, di TK Tunanetra ini Ibu Tanti ini memberikan ruang untuk anak-anaknya yang tidak ingin menulis, tapi dengan cara solusinya itu memberikan kertas manila yang ditempelkan di kelas ya Bu ya, dengan disediakan pensilnya juga. Jadi menggugah selera anak-anak karena melihat yang lainnya menulis, ya saya juga mau dong bisa menulis seperti yang lain. Baik, gitu. Lalu untuk pembelajaran bisa juga melalui pengulangan ya Bu ya, melalui audio. Setiap hari misalkan pembacaan Asmaul Husna dari anak-anak yang belum hafal, dengan diperdengarkan tiap hari, maka lama-kelamaan itu akan menempel dengan sendirinya Bu ya. Makanya nggak heran kalau untuk anak-anak kecil itu, kok kamu bisa ya Dek doa ini, kamu bisa Asmaul Husna, karena ya pembiasaannya seperti itu ya Bu ya. Oke, luar biasa sekali ini Bu. Untuk pendidiknya sendiri Bu, bagaimana sih Bu karakter yang atau apa sih yang harus dikuasai oleh pendidik yang mendidik anak usia dini? Ya, yang nomor satu itu yang penting kita mempunyai rasa kasih sayang ya, kasih sayang yang tulus ya, ikhlas gitu ya di TK, karena itu adalah satu karakter yang harus kita pegang gitu ya, dengan rasa kasih sayang, rasa ketulusan gitu. Insya Allah anak juga akan nyaman gitu, Selain itu kita juga harus kreatif ya, sebagai pendidik TK itu ya kreatif terus inovatif ya, memberikan ide-ide gitu ya. Untuk pelajaran selanjutnya yang akan diberikan kepada anak gitu. Jadi dari satu tema ini bisa menghasilkan berbagai macam karya gitu. Seperti itu. Berarti harus tulus ya Bu ya, harus tulus, kreatif, ikhlas, inovatif. Juga sabar ya Bu sabar, ya, yang sabar untuk juga menghadapi situasi anak-anak kecil di kelas ya Bu ya. Lalu kalau untuk misalkan guru muda nih Bu, misalkan nih nanti mudah-mudahan banyak muridnya Ibu terus membuka kesempatan lagi untuk guru muda yang baru lulus dan belum memiliki anak, itu bagaimana ya Bu untuk tipsnya nih menjadi guru TK itu di awal harus bagaimana itu Bu? Ya seperti yang pernah saya alami ya. Dulu juga saya masih gadis ya, waktu awal ngajar itu ya itu dengan kesabaran ya,
dengan ketulusan, keikhlasan gitu. Jadi jangan melihat dari segi materi ataupun dari segi apa ya, yang bisa mengantarkan kita ke yang hal-hal yang buruk lah ibaratnya gitu. Jadi kita harus mempunyai rasa inilah ibadah saya gitu. Jadi untuk yang lebih muda biasanya kan pasti melihatnya mungkin capek gitu ya, aduh ngurus anak kecil nanti saya mampu tidak gitu. Tapi kalau kita ada ketulusan gitu ya, insya Allah dimanapun gitu ya, anak seaktif gimana pun kalau kitanya tulus, ikhlas gitu, insya Allah akan dimudahkan gitu ya. Dan kita ya, dan yang terpenting itu ya kreatif gitu ya. Kalau anak muda memang biasanya lebih kreatif ya, lebih kreatif gitu ya. Semangatnya mungkin, masih semangat gitu. Jadi jangan putus semangat lah gitu, seperti itu. Jadi anggap aja belajar bahwa itu nanti suatu saat kita akan merasakan mempunyai anak ya, gitu ya, seperti itu. Betul. Gitu. Tadi sudah dijelaskan ada pesan untuk guru muda yang mengajar di TK ya Bu ya, dengan kita menggunakan kasih sayang, juga kita belajar nih sebagai bekal, nanti juga kita akan memiliki anak kurang lebihnya ya seperti ini polanya gitu ya, mendidiknya gitu. Dan biasanya guru muda di TK itu semangatnya masih tinggi ya Bu ya, sehingga mereka juga bisa menciptakan kekreatifan yang lebih gitu loh. Oke. Ya terakhir nih Bu, harapan dan kesan apa Ibu untuk Sobat The Ambyar di rumah? Ya untuk kesannya ya semoga tetap semangat ya The Ambyar, maju terus pantang mundur ya. Siap. Pokoknya mudah-mudahan tambah jaya ya, semakin sukses untuk kedepannya gitu. Untuk kesannya ya saya bersyukur sekali ya bisa masuk ke The Ambyar ya, dan berterima kasih atas diberi kesempatan acara ini gitu. Oke, terima kasih juga untuk Ibu Tanti. Terima kasih juga untuk Ibu Tanti yang sudah meluangkan waktunya untuk datang ke The Ambyar ini. Oke Ibu, mungkin cukup sekian dari obrolan santai di segmen Anakku Ceria. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Halo, untuk ayah bunda yang mempunyai anak usia dini di lingkungan perumahan Bumi Kepongpongan Indah dan sekitarnya, marilah kita bergabung ke TK Tunasutra yang berada di Bukepin 1, Blok R nomor 1, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun. Semoga anak-anak usia dini yang ayah bunda daftarkan ke TK kami akan menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah. Terima kasih. Oke, untuk ayah bunda yang memiliki putra putri anak usia dini, boleh kepoin yuk TK Tunasutra di Blok Kepongpongan ya Bu ya? Ya. Di Bukopin daerah Kepongpongan itu. Untuk registrasinya nanti bisa menghubungi Ibu Tanti, atau datang langsung ke TK Tunasutra. Oke, nanti kontak personnya ada ya? Ditulis Ya. di situ. Kontak personnya 0853 1566 7671. Jangan lupa juga ya untuk ayah bunda bisa menyekolahkan putra-putrinya ke MI Hidayatus Sibyan. Ada program reguler dan full day schoolnya loh. MI Hidayatus Sibyan mantap. Oke, terima kasih Ibu.